bahwa dalam pembelaan terdakwa telah memanfaatkan suara isak tangis sambil pakai kacamata yang sebelumnya tidak pernah pakai kacamata di persidangan ini. Dia orang institusi. Tanya, dalam pemahaman Bang Reza itu seperti apa? Iya, tadi saya katakan dia pejabat. Dia menduduki jabatan penting di lembaga penting. Sampai sekarang masih. Yang mulia, kemarin kan kita juga dilarang untuk melakukan foto. Ini kan bukan barang bukti yang dalam berkas perkara, ya, jadi tidak boleh ditayangkan. Kami artis Batak mendukung Jessica biar dibuka kembali kasusnya. Nyomang Santai People. Mereka bagikan bersama Nyonya dan Mamang. Aduh, tapi memang inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi jangan lupa dicengklin. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Udah habis aja, isi lagi Nyo. Dah. Aku udah saja buat Abu. Nggak nyangka Nyo banyak yang ngefans sama si Abu. Aja bahaya kita bisa kalah nih sama si Abu nih. Nanti suruh opening aja si Abu katanya kemarin ada yang komen gitu. Suruh opening nggak bisa dia mah. Nggak bisa dia Abu butuh seuprit. Disuruh kompromi di sini aja dia nggak sulit. Nyo. Ya. Masih soal Jessica, tapi mungkin agak-agak sisaan kali ya, karena mungkin Santuy People juga nanti kita nggak akan ketemu 2 minggu nih. Hari ini last nih, lanjut lagi mungkin tanggal 8 ya, karena sekalian mau mudik, sekalian nengokin simbahnya Nyonyo yang lagi sakit gitu ya. Akan meluncur ke Jember pulang kampung. Jadi nanti paling kita story di IG aja story di IG makanya jangan lupa di follow. Nyo. Masih soal Jessica Ice Cold. Dipirit-pirit sama netizen nih, tapi biar ada terus kali ya. Kalau sekaligusin takutnya hilang. Ini ada juga lagi nih meluncur. Nih Nyo, masih soal jejak digital persidangan. Ini kalau kita yang nonton yang kemarin kan ada masalah dokumen yang dia bilang udah gue bagiin semuanya. Ada loh ngebagiin langsung apa emang boleh gitu. Dan terlihat sepertinya akrab banget dengan jaksa penuntut umumnya ya. Ceki people. Play. Tuh ngapain ini lagu nih? Lagu Super Mario nih. Bagi-bagi apaan tuh? Oi, bagi dong. Yang jadi pertanyaan ini nih sebelah sini. Hey, sebelah sini. Yang jadi pertanyaannya tuh apakah boleh gitu ngebagiin dokumennya kayak gitu? Ini kan emang boleh nyerahin bukti dengan cara seperti itu kan bukti loh. Harus gimana ya? Aku nggak ngerti sih kalau pakai pengacara kan biasanya dari pengacara ya. Cuman kenapa nggak cuman maksudnya ya emang dia nggak pakai pengacara juga sih, jadi kayak bingung juga gitu kan. Bener juga, bener. Tapi apa boleh tuh? Terus ini terlihat akrab banget gitu kan? Ini yang bikin para netizen tuh bertanya-tanya kayak gini. Oh ini ya udah dikasih foto Mirna yang udah diedit Red Cherry kan ya? Anjir itu masuk TV loh itu. Kok bisa pada nggak ada yang notice dulu? Iya. Pertanyaannya kok bisa? Nih. Netizen juga banyak yang nggak nge. Ini berita kapan? Udah lama atau baru? Gitu. Banyak yang nggak nge ya kok bisa ya? Emang boleh ya? Balik lagi karena dulu belum ada TikTok gitu kan. Belum banyak yang bisa ngupload. Kalau di YouTube ya banyak kreator yang ya tidak se-FYP sekarang TikTok gitu. Tidak gampang ke expose-nya begitu. Dan mungkin juga karena persidangannya lama gitu. Jadi kayak orang banyak skipnya gitu lah. Kita kasih next ya. Nih Nyo. Ada komentar yang apa ya hakim menilai berdasarkan fisik. Waduh didau, ceki people. Mengapa kalau pendapat pakar yang menyimpulkan Jessica Wongso ini bersalah hanya karena melihat raut wajah, mimik muka dan sebuah kejanggalan. Terus ada yang bilang juga kalau Jessica Wongso ini mengarang-arang cerita hanya karena mata Jessica Wongso ini sedang melihat ke atas setiap kali memberi penjelasan. Supaya obrolan kita tidak kena delik. Jadi kita pulang selamat. Kita bikin disclaimer dulu ya. Kita bikin disclaimer. Disclaimernya begini, sederhana. Bahwa Mbak Vista, saya dan seluruh kru ini adalah warga negara Indonesia. Sebagai warga negara, kita sudah terikat pada keharusan
untuk menghormati putusan pengadilan. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, kita menghormati putusan pengadilan. Tapi kalau nggak adil? Tunggu, setuju nggak dengan disclaimer itu? Mau pulang selamat nggak? Tunggu. Pulang selamat sih. Berarti setuju nggak? Ya harus mau nggak mau. Teman-teman kru setuju ya? Setuju. Jadi kita nggak kena delik nih. Jadi, cuma kita ini kan sekolah. Ya. Kita ini dikasih Tuhan kemampuan berpikir. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat terhadap otoritas peradilan, kita tetap dalam posisi skeptis. Nah itu udah selesai. Sekarang kita balik lagi diskusi. Harus tetap dengan posisi skeptis. Iya, walaupun kita sekali lagi tetap menghormati putusan pengadilan. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Ulangi terus nih kalimat ini. Iya, benar. Nah, tadi kan Mbak Vista bertanya tentang keterangan ahli di persidangan yang bicara tentang ekspresi muka. Iya, ekspresi muka. Saya menonton kok ketika ahli menyampaikan keterangan itu. Dan terus terang dengan segala hormat saya, karena ahli tetap merupakan senior yang saya hormati, yang saya teladani gitu ya. Saya tertawa mendengar keterangan ahli semacam itu. Misalnya saya menilai Mbak Vista itu pelakor. Kenapa? Lihat aja hidungnya. Hidungnya mancung begitu, tipikal hidung pelakor. Lihat aja tatapannya. Tatapannya mesum. Ini tatapan pelakor. Lihat aja bibirnya. Gitu ya. Provokatif. Ini bibir pelakor. Anggaplah saya katakan begitu. Selesai dari syuting ini, lalu Mbak Vista operasi plastik. Hidungnya diubah, dibikin jadi lebar. Mulutnya dibikin jadi mancung. Terus datang lagi ketemu saya. Ini bukan muka pelakor. Paham nggak ya? Paham. Jadi betapa absurdnya menilai seseorang, apalagi dalam sebuah persidangan yang mulia itu, menilai terdakwa berdasarkan bentuk fisiknya. Aku nangkep. Berarti apa kabar yang dioperasi plastik gitu ya? Berarti dia bisa menyembunyikan karakter kalau memang paten ya. Paten dari bentuk fisik karakter kayak gitu bisa kelihatan gitu. Apa namanya? Yang katanya karakternya. Karena ini video ini merujuk sama video pada saat persidangan itu dibacain dan kocak banget katanya Mbak. Tunggu sebelum itu. Makanya itu kan kenapa balik ke yang tadi ya sebelum next itu. Makanya itu kenapa ada quote don't judge book by the cover gitu. Don't the cover the book cover. Iya kan, karena kan kita nggak ada yang tahu kalau misalnya ini bukunya jelek misalnya kayak gitu kan. Kalau nggak baca ya kita kan nggak tahu gitu. Nih kita meluncur ke video yang tadi Mamang maksud. Terus ini nih. Nangisin Jessica mulu, ya udah kita tahan tawa aja sekarang katanya Maya. Ini kayak gimana video Ceki People? Play. Ini, di sini senang ringkas, ringkas, apa namanya kebersihan dan cerewet. Nah, dari ke sini ini dagu. Dagu itu ada dua macam. Ada dagu seperti Tony Blair, dagu si Tompo, rata di sini itu artinya senang berdebat, Enggak, yang khusus nanti dulu, khusus pendengar dulu. Senang bertarung seperti bapak ini senang bertarung kalau dagunya begini kelihatan ya. Nggak bisa bohong Bang. Nah, gabungan dari semua itu menunjukkan kualitatif participan observation itu saya terapkan kepada keluarga saya, terapkan pada ini, saya bandingkan. Ada ciri-ciri pendendam di keluarga saya. Terus terang saja. Bahkan dagunya lebih lancip dari Jessica. Tetapi tidak melakukan apa karena tidak ada triggering faktornya. Saya hambat-hambat dia jangan melakukan itu. Ya, saya bisa ambil orang-orang yang saya pelajari, saya bawa sini, saya demonstrasikan di sini. Selalu itu mendukung. Yang negatif saja yang juga. Ya saya buat apa? Yang bagus-bagus. Memangnya saya harus mengagumi dia begitu? Nggak mau jawab atau tidak bisa jawab atau gimana? Ya nggak mau jawab lah. Nggak mau jawab. Nggak apa-apa. Lama-lama kan. Itu hak ahli. Kalau gitu mah ini maksudnya ngeri juga kalau misalnya dagunya lancip. Wah itu nenek sihir gitu kan. Iya, tidak tapi mungkin. Mohon maaf ya tanpa mengurangi hormat gitu. Mohon maaf ya Bapak. Jadi kayak terkesannya kayak ahli primbon gitu. Wah ini harusnya begini begitu. Tapi balik lagi pertanyaan, apa kabar yang udah operasi plastik gitu? Apakah jadi merubah karakternya juga gitu? Kalau kayak gitu semuanya permak aja kan. Nah udah ini jadi baik gitu jadi kan. baik gitu ya. Biar semua orang baik gitu kan.
Ya, terus memang. mukanya sama semua gara-gara mau baik jadinya mukanya sama semua. Suka nggak suka, nggak nge, ini jejak digital gitu yang mungkin banyak netizen kayak Santuy People yang pada baru ngeh gitu. Oh iya, pada saat itu ada ya, ada. Sampai diprotes juga karena jadi pertimbangan hakim. Iya. Meluncur. Terus. Nih ini mungkin komenan lanjutannya ya, memang nggak terlalu ngeh di VT yang berbeda nih ya. Saksi ahli Roni Niti Baskara membaca raut wajah dengan teori visio. Oh, beda lagi mungkin ya saya. Pendapatnya banyak yang tidak benar, bohong semua katanya. Ceki People. Play. Terima kasih yang mulia, dan pendapatnya banyak yang tidak benar, bohong semuanya. Terima kasih. Ali tetap pada pendapatnya. Nanti contoh saja, bohong semuanya. Udah bisa ditanggapi. Apakah dia keras kepala? Mau terus diperiksa sudah? Mau terus? Cukup. Ya. Artinya. Terima kasih yang mulia. Begitu dicela, nah ini karakternya dia nih, dia keras kepala gitu lah. Tapi kan ya gimana ya, masuk sih. Cuman kalau wah, lu kayaknya kalau berak sambil salto nih, dan lu aja juga keras kepala. Enggak, gua nggak berak sambil salto. Nah ini keras kepalanya nih gitu. Jadi kayak ngotot maksain gitu. Dan maksudnya hakimnya udah bilang kan kayak udah cukup gitu kan, masih lanjut kayak udah gitu. Tapi ini pada saat itu persidangannya mungkin kalau Santuy People yang itu bener-bener kayak kelihatan kayak wah dari semua lini disikat, pokoknya gimana caranya hasilnya ini aja. Iya. Disikat segala macem. Padahal mah kan itu ya Mang ya, maksudnya kayak yang aku nonton kemarin kan yang si Mardan MBS. Itu kan kayak saksinya dikasih ngasih keterangan, kalau terus kayak dari yang tersangkanya gitu kan ada sanggahan atau apa enggak gitu, pasti ada kayak gitu kan. Nah mungkin ini pada saat itu tapi disangka lagi. Aduh, kita kasih next aja. Cus. Ninyo. Serba salah sih kalau kata netizen dari pos 6 ya. Captionnya pakai kacamata salah, nangis salah, malah masuk surat putusan. Ceki People. Play. Menimbang bahwa dalam pembelaan terdakwa telah memanfaatkan suara isak tangis sambil pakai kacamata yang sebelumnya tidak pernah pakai kacamata di persidangan ini. Majelis hakim menilai, kami ulangi, tolong didengarkan, dicermati pembacaan putusan kami. Majelis hakim menilai, apakah itu sungguh tulus atau tidak, namun majelis hakim memandang bahwa tangisan tersebut tidak murni, tidak tulus dari hati nurani yang mendalam. Tangisan itu hanya sandiwara sesuai kepribadian terdakwa yang sudah diketahui selama proses persidangan. Sebab selama terdakwa terisak-isak membacakan pledoinya mulai dari awal hingga akhir pembacaan pledoi tersebut, tidak sedikit pun terdakwa meneteskan air mata, dan ingus pun dari hidung tidak ada yang menetes hingga ke mulut. Hal itu diperhatikan majelis hakim ketika lengan kirinya sambil memegang mikrofon menghapus hidungnya, tidak tampak air tangisan di pangkal lengan tersebut. Apalagi terdakwa tidak pernah saat itu memegang tisu atau sapu tangan untuk menghapus air matanya. Anjir, asli. Jadi kayak ini ya, serba salah ya Mang ya. Serba salah. Nanti kalau misalnya nangis terus kayak Anda cuman apa namanya ya? Menangis-nangis biar minta iba gitu. Iya, nanti apa cuman ini mengemis tapi iba gitu kan. Berarti patah tuh nyo peribahasa berani karena benar. Iya. Dia kan maksudnya kalau pembelaan dia kan dia merasa tenang kayak gini, berani karena dia merasa dia benar tidak melakukan gitu. Terus tapi kan ini dimasukin keputusan katanya jadi pertimbangan karena wah lu nangisnya nggak tulus. Anjir, ketulusan lu bisa dinilai sama orang lo, gila. Wah kalau kayak gitu berarti harus bacanya harus ada ingusnya. Bukan. Maksudnya ini aku mengacu ke kasus yang mirip kemarin, yang kemarin yang di Subang itu. Kalau gitu ya harusnya ketahuan dong bapak itu nangis sampai tangannya yang gemeter-gemeter, harusnya wah itu tidak tulus gitu. Kurang tulus apa gitu ibaratnya kan ya. Berarti tapi di sini jadi pertimbangan ingus. Ingus loh jadi pertimbangan karena begitu mengusap tidak ada bekas ingusnya. Bohong berarti. Aduh, ya Allah. Gimana kabar orang yang suka ingusan ya? Kan kadang ada tuh orang yang ada masalah gitu di hidungnya kan, jadi kayak dikit-dikit ingusan gitu. Terus kalau kayak gini, wah kenapa itu? Nanti gitu. Oh enggak, maksud dia yang tulus tuh yang ingusan gitu. Iya, maksud aku nanti kalau misalnya terlalu banyak ingusannya nanti dinilainya apa lagi gitu. Bagus, loh. berarti tulus banget kan. Kata dia kan karena nggak ada bekas ingusnya, berarti nangisnya sandiwara. Kalau nangis benar ada ingusnya.
Ya kalau lagi pilek berarti wah ini orang lagi tulus nih. Kenapa banyak ingusnya? Ya aku mikirnya ya kita kan ya kaum awam gitu, netizen kelas bawah, ya intelijensinya juga kurang kan katanya. Ini kita kasih next ya. Nio, komentar Pak Reza Indragiri lagi soal Ice Cold nih, ceki people. Play. Film Ice Cold ini suka atau tidak suka? Ya sudah, kalau gitu kita bicara universal. Betul, universal ya. Universal. Untuk pembelajaran bagi kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, gitu, sebagai sebuah peradaban. Film ini yang dirilis pada tanggal 28 September sangat potensial menghadirkan potret tentang kekumuhan ruang penegakan hukum di Indonesia. Film ini sangat mungkin menyajikan foto tentang wajah bopeng oknum-oknum penegakan hukum kita. Sebagai bagian dari Republik Indonesia, kita sesungguhnya kan tidak mau terima dengan penilaian negatif itu kan. Tapi sayang beribu sayang, sejak film itu dirilis, sampai sekarang saya bertemu dengan Mbak Vista, tidak ada satupun alat negara yang bicara untuk mengoreksi film itu. Diam. Kalau kemudian diam, seluruh lembaga negara, institusi negara diam, maka jangan salahkan publik kalau kemungkinan punya dua simpulan. Satu, memang pada dasarnya abai, tidak lagi punya perasaan malu, tidak lagi punya perasaan marah terhadap film yang sangat mungkin mencoreng-moreng muka kita. Atau yang kedua, diamnya itu karena apa? Diam-diam sepertinya mereka membenarkan isi tayangan tersebut. Benar. Ini simpulan yang bisa ditarik karena apa? Karena sekali lagi belum ada lembaga negara yang bicara mengatakan, hei itu ngawur, itu salah, yang betul begini. Tidak ada. Karena itu memang film ini semestinya mendongkrak tingkat kewarasan kita tentang morat maritnya penegakan hukum di negara kita. Ini sesungguhnya bukan perkataan Reza, ini perkataan Mahfud MD dalam kurung Menko Polhukam. Agree, setuju saya. Seperti menampar sendiri. Benar. Bahwa agenda atau dimensi terburuk sekarang adalah dimensi penegakan hukum. Malah sudah mau terus begini. Kita ini yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus, termasuk jutaan bahkan miliar netizen, sekian juta pemirsa acara ini, juga punya goals. Goalsnya apa? Kita tidak mau kita ketumpahan minyak panas. Bahwa kita hidup di negara yang penegakan hukumnya morat marit. Bahwa kita diayomi oleh penegakan hukum yang kumuh. Kita tidak mau. Masuk akal sih. Ya memang ada sih. Kita nggak boleh nutup mata juga ya. Ada kan Prof Edi juga kan dia mewakili apa namanya Wamen Kumhan, kan wakil ya di ini kan kalau nggak salah. Dia juga ada speak up gitu. Terus yang di TV One juga kan ada speak up tuh dari ini. Cuman nggak menekan apa ya? Kan ada counter lagi tuh. Nah habis itu stop tuh. Sekarang rata-rata pada yang di kubunya Jessica yang pada speak up, yang ini nggak ada yang buat mengcounter kayak menyatakan ini tidak benar karena mungkin takut keblunder lagi. Iya, karena mungkin belajar dari yang kemarin beberapa kali klarifikasi atau ya kasih inilah sanggahan mungkin ya. Jadinya jatuhnya kok banyak yang blunder nih. Betul, gitu awal-awal ya. kayak macam Pak siapa namanya? Pak Edi Darmawan juga kan dia mengcounter di Netflix nggak benar ada, cuman ya udah segitu doang gitu, nggak ada lagi kelanjutan counter ya kan yang diharapkan mungkin ada saling counter sampai akhirnya instrumen negara yang benar-benar ini turun tuh, even misalnya Pak Mahfud kayak speak up atau siapa speak up gitu. Ini kayak ya udah rusuh di bawah aja, terlepas ada perpolitikan Indonesia gitu jadi makin ketutup gitu. Mana kita 2 minggu nanti bakal kurang lebih 2 minggu nggak ngonten kan, nggak tahu nih apa kabarnya ketutup apa enggak nih. Ya, tapi setuju sih, banyak yang setuju sama pernyataan dari Bapak Reza Indragiri gitu. Kita kasih next Nyo. Nyo, menarik nih soal 2 kepribadian ganda. Ada statement yang menarik juga yang diungkap sama Prof sama Bapak Reza Indragiri. Ceki Pepli. Apakah benar kalau Jessica Wongso ini mempunyai kepribadian yang ganda? 2 kepribadian maksudnya? Kita kan sama-sama orang belajar psikologi ya. Psikolog ya, salaman dulu. Ketika kita mengatakan apakah seseorang itu berkepribadian A, berkepribadian B, maka dari sudut pandang psikologi kita harus bisa menunjukkan metodenya kan. Persoalannya sampai hari ini saya pribadi paling tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologi seorang Jessica. Jadi saya tidak tahu apakah dia itu psikopat, apakah itu ini hanya ilustrasi, apakah dia itu ADHD,
apakah dia itu multiple personality disorder atau dissociative identity disorder. Bipolar juga bisa ya? Saya tidak punya data karena saya tidak pernah memeriksa untuk mengetahui kondisi kepribadian dia. Namun bisa kita pastikan satu hal. Apa itu? Bahwa Jessica menjalani proses hukum hingga inkrah, kan sudah selesai ya? Benar. Itu menandakan bahwa dari otoritas penegakan hukum menganggap bahwa Jessica ini sudah memenuhi dua hal. Pertama, dia competence to stand trial, artinya sudah punya kompetensi untuk menjalani proses hukum termasuk persidangan. Dan yang kedua, dia dipastikan bukan orang yang memiliki istilahnya adalah panik gitu. Bukan NGRI, not guilty by the reason of insanity, atau NCRMD, not criminally responsible on account of mental disorder. Dengan kata lain, dia sehat, dia waras, dia rasional, dia bisa berkomunikasi untuk menjalani proses hukum. Sehat, itu intinya. Oh iya. Sampai katanya di lie detector itu nggak ketangkap. Iya, ya jelas lah, karena lie detector itu bukan sungguh-sungguh menangkap lie. Saya orang yang tidak teryakinkan bahwa alat yang disebut sebagai lie detector itu sungguh-sungguh bisa mendeteksi kebohongan manusia. Itu menurut saya pseudoscience. Ada sebagian kalangan yang secara vulgar menyebutnya sebagai junk science. Ini teknologi sampah, ilmu pengetahuan abal-abal. Saya tidak akan se-ekstrim itulah. Saya akan menyebutnya sebagai pseudoscience. Hasil ilmu pengetahuan atau teknologi yang semu sifatnya. Karena dia sekali lagi tidak sungguh-sungguh mendeteksi kebohongan sama sekali. Jadi seperti itu kesulitannya menurut saya adalah justru dengan segala hormat dilakukan oleh otoritas penegakan hukum itu sendiri. Tapi dia dengan tenang loh. Nah, saya tidak mempersoalkan tenang atau tidaknya. Dengan tenang dan santai dia menjawab semuanya. Barangkali karena memang dia tidak bersalah. Makanya saya katakan, ini kekeliruan secara mendasar dilakukan oleh otoritas penegakan hukum. Nah, tadi bahas yang pertama kayak kalau ada kepribadian ganda berarti mental disorder, ada permasalahan gitulah di otaknya, berarti tidak begitu waras gitu kan. Tapi dia menjalani hukuman, menjalani proses sidang, itu ada dua hal yang tadi dibilang itu. Ya harus memang sudah mampu untuk mengikuti proses persidangan sama dalam keadaan waras. Betul. Gitu. Di satu sisi diserang kalau ini nggak waras nih, kepribadian ganda, psikopat, tapi di sisi lain dilimpahkan hukumannya sesuai dengan hukuman untuk orang waras pada umumnya gitu kan. Jadi itu jadi kontradiksi kan. Ya sama ini sih buat aku, ya aku nggak tahu sih ya, kalau nggak pernah menjumpai orang yang punya kepribadian ganda yang secara langsung ya. Yang aku tahu kan di film-film doang gitu kan. Maksudnya ini logikaku aja sih, kalaupun misalnya dia punya kepribadian ganda gitu, emang anggaplah iya gitu, kayaknya pasti di persidangan dia kayak nggak akan tenang terus gitu, ada yang keluar atau gimana gitu. Sekian pasti kali sidang ya. Iya, karena banyak kan, itu berapa bulan itu persidangan kan. Maksudnya pasti ada lah kayak sesekali atau 2 kali atau 3 kali, aku nggak tahu. Keluar karena terlihat gitu. Gitu sih menurut logikaku sih. Ya balik lagi kita kan kapasitas intelektualnya. Iya, ya balik lagi kan aku acuannya dari film karena kan nggak pernah menjumpai secara langsung yang punya kepribadian ganda. Bingung kan? Kita kasih nextnya. Yo, uji konsistensi seperti biasa kerjaan netizen, ceki-ceki people. Diambil sampel pada lambung, pada hati, pada empedu. Kalau bukan otopsi apa namanya? Iya Pak, otopsi selama 11.30. Bukan otopsi, mohon maaf. Apa? Kami tidak melakukan otopsi. Pemeriksaan lambung? Iya, pemeriksaan lambung. Sampai jam berapa itu? Jangan sampai masyarakat terbuai dengan berita-berita yang menyesatkan. Jadi Mirna itu diotopsi. Diotopsi. Ya? Diotopsi pada tanggal 10 Januari, 3 hari setelah kematian itu. Bukan otopsi, mohon maaf. Apa? Kami tidak melakukan otopsi. Pemeriksaan lambung? Iya, pemeriksaan lambung. Sampai jam berapa itu? Jangan sampai masyarakat terbuai dengan berita-berita yang menyesatkan. Jadi Mirna itu diotopsi. Diotopsi. Ya? Diotopsi. Bukan otopsi, mohon maaf. Apa? Kami tidak melakukan otopsi. Jadi Mirna itu diotopsi. Diotopsi. Ya? Diotopsi. Bukan otopsi, mohon maaf. Dibilang-bilang. Kami tidak melakukan otopsi. Ini ahlinya loh, yang melakukan, ahli forensik yang memeriksa jenazahnya itu loh. Dia sendiri menyatakan bahwa bukan otopsi. Dia sendiri loh yang meriksanya loh menyatakan cuma pemeriksaan lambung gitu. Soalnya kan kemarin-kemarin kan kayak bilang itu jangan percaya tuh omongannya Dokter Jaya karena kan dia tidak
tidak mengotopsi gitu kan. Yang otopsi bukan dia. Ya ini kan sudah jadi, jelas gitu. Pertanyaan sederhana seperti biasa. Yang bener yang mana? Nih, ini diuji konsistensi loh sama netizen loh. VT baru, keterangan baru dengan jejak digital yang terjadi nih gitu kan. Nih. Jadi yang mana? Yang beneng yang mana gitu. Diotopsi atau enggak gitu. Kalau enggak ya no otopsi no case. Gitu kali atuh apa gimana atuh. Ya atuh daripada enggak ada kasus. Wah kayak yang ini dong meluncur. Ini video ini dong. Gak tau ada nge-compile 23 jam yang lalu ceki-ceki people. Udah kalau nggak ada kasus katanya gitu ya udah kepaksa dong. Daripada nggak ada kasus kepaksa dong. Daripada nggak ada kasus kalau orang minum gelas kopi es hanya pakai gelas itu nggak bakal banyak dan mungkin dimuntahin sama Mirna. Wah apa nih bau, apa nih nggak enak. Dia keminum dikit lah mungkin selamat Mirna nggak mati hari ini. Tapi karena pakai sedotan dia masuk ke tenggorokannya zet ke dalam makanya meninggal. Hani enggak, orang Olivier enggak ya karena dia udah tahu itu racun. Hani enggak, orang Olivier enggak ya karena dia udah tahu itu racun. Kalau nanti kelihatannya ini si lawyernya ini mau belokkan kasus ini ke kafe, silakan aja obok-obok kafe. Coba ada buktinya nggak bakal ketemu. Udah. Ini netizen yang bikin 23 jam yang lalu. Materinya lama. Kemarin juga kan sempat ada kayak gini kan, cuma di-compile lagi. Maksudnya salah satu usaha netizen biar tetap ada di permukaan gitu sebisa mungkin dengan gempuran FYP politik dan FYP kasus Subang gitu kan, berat banget netizen ini. Ibaratnya kasus Subang bisa dilepas sama netizen karena udah kebukti nih. Udah ada saksi baru, fakta baru, udah lagi ditelusuri lagi gitu. Nah, yang ini belum ada kejelasannya. Cuman balik lagi aku mau mengacu sama omongan Om Hao. Kalau tidak ada yang ngebuka, yang membuka suara, itu tuh akan ya ada lagi redup, naik lagi redup, sulit gitu. Katanya sulit. Coba ini kita lihat nextnya, Nyoh. Nyoh. Agak ngeri nih. Simak sampai tuntas uraian Reza Indragiri apa hubungannya kasus kopi sianida dengan agak buram, terus ada intimidasi atau bau amis di kasus Jessica. Coba kita lihat cek people dulu. Simpang siur juga. Katanya ada kaitannya dengan Sambo. Sambo apakah benar sih? Begini, saya berbeda dengan di kasus-kasus lain. Pada kasus Jessica ini memang saya tidak hadir di ruang persidangan. Jadi sudah ada komunikasi dengan pihak penasihat hukum. Saya akan dihadirkan sebagai ahli di persidangan. Tetapi karena waktunya berkonflik dengan agenda saya yang lain, maka saya tidak hadir. Tetapi saya pastikan dengan itikat baik saya tetap berbagi perspektif keilmuan di ruang publik. Termasuk ngobrol-ngobrol seperti ini gitu ya. Ternyata ada sebagian pihak yang tidak suka. Lalu diupayakanlah sekian banyak cara untuk memastikan Reza diam. Salah satunya adalah dengan melakukan intimidasi lewat telepon. Who is this? Tidak usah sebut namanya lah. Inisial juga nggak boleh? Tidak usah lah. Yang jelas dia punya pangkat, dia orang hebat, dia pejabat, dia bekerja di salah satu lembaga negara. Dan karirnya makin mentereng. Ya kaleng-kaleng loh. Jadi suatu siang yang panas itu saya ditelepon. Panjang lah ya obrolannya. Tapi intinya dengan ada yang arogan, dengan kosakata yang menurut saya rendahan gitu. Dia mendesak saya untuk diam. Nanti saya akan perlihatkan sesuatu, kata dia. Oke, saya coba kejar kan. Beberapa hari kemudian saya kontak dia 2 atau 3 kali. Mana Pak? Katanya mau memperlihatkan saya sesuatu. Tapi dia tidak kunjung merespon WhatsApp saya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tunggu dulu. Jadi upaya dia mengintimidasi saya supaya saya diam. Ternyata tidak tembus kan? Alhamdulillah tidak tembus lah. Karena pertolongan Tuhan juga gitu. Nah, sekian tahun kemudian orang ini kembali menelpon saya dan melakukan ancaman yang kurang lebih serupa. Pada kasus apa? Pada kasus Verdi Sambo. Sampai akhirnya Mbak Vista, saya sendiri yang menarik simpulan. Gara-gara dinelpon berulang kali, saya sendiri menarik simpulan. Tiap kali orang penting ini menelpon saya, pasti di belakang dia ada kasus hukum yang berbau amis. Nah itu kan terbukti. Pada kasus Verdi Sambo kan amis. Karena semula ada rencana, bukan ada rencana, sudah dilakukan obstruction of justice oleh alat-alat negara sendiri. Kita mau bilang oknum, ya apa boleh buat lah ya, dengan rendah hati kita sebut oknum. Tapi kalau sudah melibatkan lintas lembaga dan kementerian, sebetulnya kita punya alasan untuk bertanya ulang. Tepat tidak nih penggunaan kata oknum? Tapi intinya adalah
setiap kali dia menelpon saya, bakal ada bau amis yang menyerbak dari kasus hukum ini. Siapa ya? Menyeramkan sekali ya saya mendengarnya. Jadi saya punya alasan juga dong. Ya. Sebagaimana netizen hari ini, ya. Sepertinya ada yang kurang beres pada kasus kopi sianida. Begitu kan? Benar. Dia orang institusi. Tanya. Dalam pemahaman Bang Reza itu seperti apa? Iya, tadi saya katakan dia pejabat. Dia menduduki jabatan penting di lembaga penting. Sampai sekarang masih. Wow. Siapakah dia? Padahal saya membayangkan kalau memang proses penegakan hukum itu berjalan. Siapa ya? Penasaran kan? Masih iya. loh. Dari tadi Yoyo begini-begini tuh nanya sama Mamang. Ini nggak tahu gitu. Tahu. Yang dia di kasus Jessica telepon bapak ini gitu kan untuk diem. Di kasus bapak FS juga gitu, telepon bapak ini juga. Berarti otomatis bukan bapak FS ya. Bukan. Karena kan di kasusnya dia sendiri ada pejabat ini, dan dia bilang tadi cluenya masih menjabat. Siapa ya? Siapa? Aduh, kok gitu ya? Pantas bau amis kali ya. Kan logikanya sih kalau misalnya Pak FS kayaknya nggak mungkin deh karena di kasusnya dia juga ada orang itu telepon lagi. Iya, gitu. Kalaupun misalnya gitu orang-orang nganggapnya itu Pak FS gitu. Masa iya Pak FS nggak mau dibela, istilahnya kayak gitu ya? Kayaknya tidak. Lagian juga kalau Pak FS di kasus Jessica kan belum sepowerful itu. Iya gitu. Jadi siapa ya? Siapa ya? Apa ada pernah keceplosan itu siapa ya? Aduh, penasaran, pusing nih. Di komen-komen sih masih pada nyari-nyari clue-nya ya. Cuma memang gak usah di zoom lah daripada kebaca. Aduh kan jadi kayak begini. Gak usah di zoom daripada kebaca, pusing gitu kan. Mending kita langsung ke nextnya ini meluncur. Ninyo, agak maksa sih ya. Ini Pak Oto sampai marah karena foto pribadi di Jessica ditayangkan di pengadilan, di mana itu nggak tahu ada sangkut pautnya nggak sama masalah ini. Ceki people. Play. Di tengah sidang, jaksa juga sempat menunjukkan beberapa foto saat Jessica ditahan di Polda Metro Jaya. Ketua Majelis Hakim menolak penunjukan foto-foto ini atas permintaan kuasa hukum terdakwa Oto Hasibuan. Yang mulia, kemarin kan kita juga dilarang untuk melakukan foto. Ini kan bukan barang bukti yang dalam berkas perkara, jadi tidak boleh ditayangkan. Seusai persidangan, penasihat hukum terdakwa Oto Hasibuan menilai jawaban jaksa terhadap nota pembelaan kliennya membuktikan minimnya bukti yang dimiliki. Oto pun membandingkan pemaparan jaksa dengan isi nota pembelaan terdakwa. Dari keterangan jaksa tadi itulah menjadi pengakuan yang sempurna bahwa mereka ini memang tidak bermaksud dan tidak punya bahan untuk membuktikan kesalahan Jessica, sehingga mereka ingin menghukum Jessica ini dengan teori. Ya, dia pakai teori hukum untuk menghukum. Padahal kita di dalam pledoi kita tidak banyak pakai teori, kita bicara dengan bukti dan fakta. Karena ini kan kasus pembunuhan. Itu perbedaannya. Di luar ruang sidang, pihak keluarga korban membagikan sejumlah pin bergambar foto Mirna Salihin semasa hidupnya. Mereka berharap tak akan ada lagi Mirna berikutnya. Ya, semoga nggak ada Mirna berikutnya ya. Iya, cuman ya itu sih aku pertanyaanku kenapa foto pribadi ditayangin? Ya, buat gitu. apa? Lagi ngobrol, lagi duduk, lagi di BAP gitu. Iya, kan harusnya kan kalau emang mau nayangin yang begini-beginian tuh ya pada saat kejadian atau niat gimana gitu. Niat loh. Berarti kan difoto kan, lagi ngobrol foto cekrek. Siapa yang fotonya? Jangan-jangan secret admirer gitu kan. Wow, pemuja rahasia, pengagum rahasia. Foto pribadi. Ini lagi duduk ngobrol. Jaksa juga sempat menunjukkan beberapa foto. Terus ini lagi BAP kan, lagi duduk baca buku. Gila. Bukan dari CCTV yang di capture, ini kayak foto tuh. Terus ini lagi salah. Lagi makan juga tuh kan. Ya salah. Gak buat apa? Astaga. Aduh pusing kan ya. Mending kita kasih nextnya. Jos Ninyo, kita tutup sebelum ke intermezzo ya. Oke. Ada dari Amigos Band. Semangat terus Bang Oto Hasibuan untuk membuka kasus Jessica Wongso. Tuhan Yesus selalu memberkati Bang Oto Hasibuan. Jeki people. Play. Kami artis Batak mendukung Jessica biar dibuka kembali kasusnya.
Ternyata sampai ke Singapura juga. Jadi ini tuh di Singapura, Bang Oto kan lagi ke Singapura tuh, beres-beres makan segala macam acara, ada Viti ini gitu, bahwa kami mendukung juga, nyampe juga ke sono gitu. Ya walaupun orang Indonesia juga gitu kan, tapi seenggaknya case-nya nyampe ke sana gitu. Nggak salah gitu kan, sampai apa namanya? Dilirik sama Netflix gitu ya, mungkin ada kayak something wrong nih gitu. Sebenarnya kan kalau ada kejanggalan gitu, yang dirasa janggal, dikasih tahu kejanggalan kayaknya ini, sesimpel yang diinfoin aja gitu. Ini dari jejak digital, ini list kejanggalannya, tinggal dijawab sama bagian terkait bahwa oh ini nggak janggal, kenapa? Karena ini begini. Ada buktinya ini gitu, begini. Buktinya kasih tahu buktinya apa gitu. Viti versus Viti gitu. Iya, ini kan dari videonya aja begitu di compare beda, hasilnya beda. Sama yang dijadiin patokan yang begini yang nggak tahu itu sebenarnya ngapain gitu. Kalau misalnya memang nih anggaplah kita nggak tahu gitu, nggak ngeh gitu. Misalnya di persidangan ternyata ada bukti yang dia lagi ngapain gitu, ternyata ya kalian tuh nggak tahu ini loh buktinya kayak gini nih, ada kan gitu harusnya. Iya, tinggal ditayangin aja VT-nya gitu kan, sambil klarifikasi gitu di podcast, sambil nayangin VT-nya. Iya, biar nggak liar gitu. Apakah takut klarifikasi karena takut blunder? Iya, karena sejujurnya kan banyak keblunderan yang terjadi gitu dari Bapak Edi, Prof Edi, dan Bapak Edi juga gitu kan. Ya itulah, pusing. Mending kita ke intermejo aja nyo meluncur. Nyo. Nih kita paksa Abu buat menyaksikan nih. Bu, intermejonya Meng nih, Bu. Ini ada si apa namanya, Bandot, idola baru di apartemen Ceki People. Play. Tiap hari kan kalian ngelihat kucing liar dimandiin. Masih inget nggak sama Permen alias Bandot? Ini kucing preman di taman apartemen aku yang kelakuannya manis banget. Selama ini cuma bisa bersihin bulunya Bandot pakai pet wipes. Nah, berhubung hari ini lagi ada Om Alex dari Magadisa Pet Spa, kita mandiin si Bandot yuk guys. Asli, siang-siang kayak gini nyariin Bandot tuh ribet banget. Aku sampai minta bantuan security nih untuk cari tahu posisinya Bandot di mana, dan akhirnya ketemu. Lagi leyeh-leyeh tidur di samping kolam nih. Kalian gak usah ribut nyuruh-nyuruh Om WP adopt Bandot ya. Beberapa kucing tuh lebih bahagia hidup di luar guys. Bandot ini salah satunya. Dan gak usah khawatir Bandot dan kucing-kucing di taman ini kelaparan, karena tiap hari mereka tuh dirawat rutin sama beberapa penghuni di sini. Makanya jadi gembul gini. Lah, baru kedengeran suaranya nih si Bandot. Kok gemes amat. Biar aman si Bandot dibawa ke atas ya guys. Ini geng gembrot udah diamanin di kamar biar gak drama. Kita mulai proses groomingnya ya. Dicopot dulu kalungnya, lalu dibersihin telinganya. Kata Om Alex telinganya hitam tapi gak kelihatan ada ear mites-nya. Sehat. Pas diperiksa badannya juga nggak ketemu kutu sama sekali, cuman ada bekas banyak luka berantem. Nah, karena Bandot ini tinggal di luar, kukunya nggak dipotong ya, supaya dia masih bisa bela diri kalau kejadian berantem lagi. Kalau kalian nungguin adegan reok Bandot, kayaknya kalian salah konten deh. Lihat nih, kucing liar tapi dimandiin bisa senurut dan sekalem ini guys. Pasrah dia, malah kayaknya keenakan ya, adem-adem mandi di tengah cuaca Jakarta yang panasnya ampun-ampunan. Disikat seluruh badannya biar bersih, dan lihat deh, ini semua debunya sampai bikin lantai kamar mandinya item-item guys. Udah Dot, tinggal dibilas aja. Nah lo, ya, dikeringin pakai kanebo, malah pasrah rebahan. Ini katanya preman tapi kok gini amat. Biar gak jamuran, tetap harus di blower dong ya. Si Bandot tuh dikeringin dalam kandang, malah keluar minta dipangku dong. Sungguh kucing liar yang di luar nurul. Pakai pamer-pamer perut pula, bener-bener bulet kayak anak beruang ini. Gemes nggak kayak preman. Sekali-sekali pakai parfum biar wangi ya Dot. Wadaw, udah ganteng banget nih si Bandot abis grooming sama Om Alex. Bersih wangi pasti jadi idola kucing-kucing di taman. Happy dan sehat terus ya Dot. Nggak tapi jinak banget ya, mungkin karena banyak apa ya, dia banyak mendapatkan kasih sayang dari para penghuni apartemen setempat gitu ya, yang akhirnya baik banget itu. Gendut kayak gitu banget, baik banget Bandot. Kita masukin list idola kita, Bandot. Bu, idola nggak Bu, masih Bandot Bu? Abu. Terserah dia lagi bermain di kamar mandi, terserah. Kita kasih next ya. Terus ini nyo, apa ini ceki-ceki people? Play. Ini lagi PDKT nih, ada kucing baru nih. Kok baunya begini? Kenapa begitu coba? Dipaprak palanya anjir. Biasa, belum kenal baunya. Biasa kan kalau kata orang itu kan kucing baru biasanya harus digesek-gesekin tuh. Hah? Biar baunya mirip gitu. Ya Allah. Dia ngerasa beda baunya. Tapi dia masih lebih kalem daripada Abu. Kalau Abu nggak begini-begini gitu udah. Habis suaranya pusing-pusing. Kita kasih next ya. Terus. Nyo, Wincana awalnya ngintip-ngintip terus diliatin ceki-ceki people. Play. Ini dia sebenarnya happy punya ponakan, atau punya adik tuh. Ya lucu banget.
Ih, kok lucu kecil. Mana putih semua lagi kan. Toel dulu. Ujung-ujung ditiban. Astaga. Ya Allah, astaga diinjek. Ya Allah, ya Allah. Dia aja gemes ya. Gemes sama yang putih. Tapi dia nggak sadar dia tuh nggak gemesin gitu. Tolonglah. Seneng mungkin seneng sama-sama dia. ngegemesin Meng. Punya adek nih seneng banget gitu kali ya. Aduh. Kayaknya harus dikasih kotak yang agak gedean deh ya, biar bisa bermain bersama. Pas colek-coleknya tuh, lucu banget sumpah. Masuk. Meng menggemaskan Meng. Kita kasih next ya. Just. Nih ini lucu banget. Kenapa? Makan apa namanya semangka. Lucu banget ya Jeki people. Play. Jadi di awalnya makan yang ini kan crispy, yang apa putihnya kan. Nah, terus begitu gigit yang ini. Sampai begitu matanya. Nggak tahu editan, nggak tahu bener. Enak gitu kali ya. Kenapa itu? Kenapa? Boneka ini. Oh. Lamanya mungkin mikir ini kenapa kok dari kayu gitu. Pada lari. Kalau kayak gini gemes. Gemes tapi bau. Kan ini tinggal dimandiin. Kayak tadi mandiin si Bandot. Gak bisa dong kayak gitu dong. Bisa. Golden. Oke. Coba Meng, bisa nggak Meng? Aduh si Abu suruh ngeliat nggak mau sih dia kayak gitu tuh. Dia bisa kayak gitu shake hand. Iya. Jadi minta tuh jangan berhenti di depan makanannya, diem ngeliatin. Itu tandanya minta makan, dia kayak gitu sih. Ngomel apa sih? Mungkin karena gak dikasih makan sama babunya kelamaan kali. Ya Allah. Lasnya meluncurnya. Just. Nih, buntulan kentut ngorok. Ceki people. Play. Masa sih suara dia? Kalau lihat dari napasnya iya. Ini sebenarnya udah nggak sehat, berarti kan udah obes kan. Banget. Tapi ya lucu. Iya. Ya Allah, lucu banget lagi tidur sama anak kecil gitu. Mau Nyo? Mau. Ini guling jenis terbaru, guling hirup namanya. Aku mau. Oke. Kalau begitu kita ke Super Tank saja ya. Meluncur. Siapa tahu bisa buat beli guling hidup. Iya. Meluncur. Just. Yo. Yes. Super Tank kita kali ini ada tuh. Ada tuh yang pertama kita buka dari Alfi Agatha Viana Prilly Queen. Selamat malam Nyomang dan Satu People. Ada terus aja Pak ngutamain keyakinan. Kalau gitu aku juga punya keyakinan kalau ini semua ada Anda rekayasa. Boleh dong katanya. Boleh. Kamu kan takut liar yang mau ramein silakan. Oke, kan keyakinan. Nextnya ada dari Dad numpang komen ya Kak. Cuma mau bilang itu buntutnya Abu. Siapa yang cemilin bisa tinggal segitu digigitin semut kayaknya Maya. Tuh dia nongkrong nggak tahu inframe apa enggak itu. Nextnya ada dari Anuzeya. Oke, boleh disikat. Numpang lapak Alfia, bukti harus terang dari cahaya katanya. Tapi Jessica nggak ada bukti kok di penjara. Pak, hukum akhirat yang seperti yang Bapak itu yang Bapak bilang itu ada loh. Ada loh. Nextnya dari nomor 0707. Semoga ada progres kasus ini. Ngeri banget kalau rakyat biasa jadi kambing hitam oleh sekelompok penguasa yang memanfaatkan untuk promosi jabatan. Iya anjir. Ataupun pelaku adalah orang yang terdekat sebenarnya. Untuk apa dihadirkan para ahli jika pendapat mereka tidak dengar apa fungsi pengadilan katanya. Abiyu selalu nitip sendal ke Alifah cantik. Ingat kata pepatah, sebaik-baik kebohongan pasti ada celahnya. Kasih ngomong aja terus pihak-pihak oknum otak perencanaan skenario pasti keluar sendiri mengarah ke diri sendiri. Jaksa, Bapak Mirna, penyidik, hakim serta oknum prof pasti ketar-ketir. Nyomang. Faisa Faikeling. Firdaus Oi belum nongol ya, ntar aja lagi komennya kalau Daus sudah nongol ikutan ngeramein. Bocah tengil. Hukum zaman sekarang adalah cuan ya guys. Yang punya yang salah punya uang kelar urusannya. Tapi kalau yang nggak bersalah nggak punya uang ya kayak gitu deh. Tahu biar ini kepala. Abu sarang heo. Cruella. Banyak pennya Abu ya. Abu aja dong wae. Cruella masa iya gara-gara celana dibuang meyakinkan hakim bahwa Jessica bersalah. Kan yang bermasalah kan kopinya. Kopi, celana, sedotan, kabeh we. Mayuda Pratama. Lo terus putusannya atas dasar apa? Keyakinan saja. Kenapa? Kurang bukti. Lo ini tolong. Terus Nyomang please. Yes, Andi Jukis. Sorry baru menongol lagi Nyomang dan Kalvia. Yang saya tahu kalau di negara Konoha namanya mafia hukum cuman
percaya cuan karena emang itu Tuhannya mereka. Makanya mau disumpah pakai kitab suci apapun atau apa nggak akan bergejolak atau terbebani karena hatinya udah diperbudak cuan dan jabatan. Contoh simpel kasus Subang yang seorang bapak tega, iya oke, dan masih berakting merasa jadi korban padahal otak kejahatan cuma karena harta atau cuan, menunjukkan lebih hina dari satwa penghuni Ragunan. Nextnya ada dari ini, mohon maaf ya diminta untuk tidak di inframe tapi kita inframe karena ini super thanks sebagai kita aspirasi. Weni Susanti, terima guys, kasih. tidak usah di inframe. Just wanna say thank you, you guys very entertaining. Terima kasih. Next ada dari Tuan Nugroho. Pagi Mbak. Numpang lapaknya untuk berkomentar yang namanya juga ketika uang sudah beli keadilan. Lazab dari Anu Hondut. Numpang lapak Bu. Seandainya Dokter Jaya bilang warnanya warna kuning bukan warna merah cherry, bisa jadi warna di foto juga bakalan warna kuning. Oh, harusnya dijebak begitu ya. Beneng. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjuti komen seperti biasa Nyonya dan Mamang dan juga Abu. Tapi maka cabut dulu dan ciao.